Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di Kampung Teposanan, Sriwedari. Kali ini Liberty akan menyoal masalah cerita legendaris tokoh sakti Mandraguna yang keberadaannya pada saat zaman penjajahan kolonialis Belanda dikenal sebagai begal yang takwa. Kalau di luar negeri, kalau di London atau Inggris dikenal sebagai Robin Hood. Ya, kalau di kota Solo ini Mbah Precet ini dikenal pada semasa hidupnya dikenal sebagai jawara begal, namun begal yang takwa. Artinya ketika itu dia menganggapnya keberadaan dari kaum penjajah kolonialis Belanda ini merupakan bagian dari orang-orang kafir yang harus diperangi, sehingga dalam keyakinan Mbah Precet ini orang-orang kafir Belanda itu harus dicuri harta bendanya karena dia sudah banyak merugikan masyarakat. Sehingga pada setiap harinya ini kebiasaan dari Mbah Precet ini mencuri barang milik kaum kolonialis Belanda. Saking saktinya Mbah Precet ini tidak pernah bisa ditangkap oleh tentara Belanda. Bahkan dengan peralatan apapun Mbah Precet ini senantiasa selalu selamat, tidak pernah ditangkap. Dan hasil dari jarahannya, dari begalnya, dari rampokannya itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan dipakai untuk kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan. Sehingga Mbah Precet ini pada saat itu dikenal sekali dengan begal yang sangat loyal atau begal takwa. Sehingga makamnya pun yang ada di kampung Teposanan ini cukup dikenal dan sakti. Artinya pada saat itu ada cerita yang menceritakan kejadian unik dari makam Mbah Precet ini. Sebelumnya juga ada makam-makam lainnya atau semacam pekuburan yang ada di kampung Teposanan ini. Pemakaman yang ada di Teposanan ini kebetulan oleh pengusaha tekstil kaya raya bangunannya diganti. Artinya bekas makam dari Precetan ini yang ada di kampung Teposanan ini oleh pengusaha tekstil yang cukup kaya raya dipindahkan, akhirnya dibangun sebagai sarana olahraga, yaitu gedung olahraga. Semua yang ada di makam Mbah Precet ini kesemuanya dipindahkan. Hanya saja makam Mbah Precet ini yang tidak berkenan untuk dipindahkan, sehingga keberadaannya di luar dari pagar gedung olahraga ini dan persisnya ada di pinggir jalan kampung Teposanan. Nah, pada saat itu ada kejadian menarik. Artinya ketika saat adanya semacam pertandingan bola basket atau pertandingan olahraga yang ada di gor ini, dengan kondisi gor yang cukup istimewa, bagus sekali, sehingga penonton pun berjubel-jubel. Sehingga pada saat itu ada salah satu pemilik mobil yang salah dalam memarkir mobilnya. Artinya tanpa disadari jika salah satu ban mobilnya tersebut menginjak dari pusara makam dari Mbah Precet ini, mendadak sontak listrik yang saat itu menyala gemebyar
di dalam ruangan gedung olahraga bahkan di sekitarnya langsung padam. Anehnya lagi, begitu dipertanyakan kepada orang pintar yang di sini dikenal sebagai spiritual, ternyata setelah diadakan check and recheck, ada salah satu ban mobil yang parkir ketika melihat jalannya olahraga itu tersebut, ternyata ban mobilnya langsung menginjak pusara makam Mbah Precet ini. Akhirnya oleh sang spiritual tadi diminta pemilik mobil itu untuk memindahkan mobilnya dan jangan menginjak lagi ban mobilnya atau apapun di atas pusara makam Mbah Precet ini. Mendadak sontak begitu mobil dipindahkan, langsung listrik yang ada yang semula padam di gedung olahraga ini mendadak menyala terang benderang. Nah, itu kejadian sudah beberapa tahun lalu bersamaan dengan berdirinya gedung olahraga yang ada di Kampung Teposanan ini. Bisa jadi kejadian-kejadian unik mungkin saja terjadi, sehingga hanya saja tidak pernah diberitakan. Hanya tetangga kanan kiri yang ada di sekitar pusara makam Mbah Precet ini hanya bercerita pada hari-hari Anggoro Kasih, semacam pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, pusara makam Mbah Precet ini senantiasa rame diziarahi orang. Mereka datang dari berbagai daerah. Setelah berdoa di depan pusara makam Mbah Precet ini, mereka langsung meninggalkan taburan bunga di atas pusara makam Mbah Precet. Banyak mereka juga yang melakukan semacam sedekah ya, semacam istilahnya membagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga sekitar yang ada di sini, yang ada di Kampung Teposanan ini, istilahnya bancaan. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah tokoh sakti Mondroguno Mbah Precet yang dikenal sebagai begal takwa, karena beliau merupakan spiritual yang menganggap orang Belanda dianggapnya kafir, sehingga miliknya yang ada di ini selalu dicuri dan diberikan kepada masyarakat sekitar kota Solo ini yang membutuhkan. Ada cerita yang menarik lagi dari cerita-cerita warga Kampung Teposanan. Konon ketika kuburan ini belum dipindahkan untuk diganti semacam gedung olahraga ini, ketika banyak pencuri yang dikejar polisi masuk ke pemakaman yang ada di sebelah kiri dari Mbah Precet ini yang sekarang dipakai gedung olahraga ini, konon katanya mendadak hilang dan polisi pun tidak mampu untuk menangkapnya. Itu cerita-cerita dari masyarakat setempat. Artinya selain terjadi padamnya lampu listrik yang ada di gedung olahraga saat mobil ban menginjak pusara makam Mbah Precet ini, juga yang beredar santer adanya kalau dulu tahun-tahun puluhan tahun yang lalu banyak pencuri yang keluar masuk di kuburan Precetan ini, di makam Precetan yang sekarang sudah menjadi gedung olahraga ini. Begitu dia dikejar polisi dan masuk di wilayah pemakaman atau kuburan Mbah Precet ini, langsung hilang. Polisi pun tidak mampu menemukan jejaknya. Akhirnya pencuri pun lolos. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah sakti mandragunanya dari Mbah Precet
Robin Hood ala Java.